adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Adik-adik sudah siap untuk ikut sekolah minggu hari ini? Nah, kalau semuanya sudah siap, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nah adik-adik, Tuhan itu baik sekali bagi kita. Amin. Mari kita lanjutkan pujian kita. God is so good. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk di pagi hari ini. Kami anak-anak sekolah minggu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami mau memakainya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami di hari ini hingga akan mengakhirinya dengan sukacita yang datang dari Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita sekali lagi memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Patris. Oke anak-anak, tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita akan sama-sama dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa. Silakan masing-masing sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih.
Hari ini kami bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya telinga kami boleh mendengar dengan baik dan firman Tuhan yang kami dengar boleh tersimpan dan tinggal dalam hati kami. Pimpin kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, cerita kita hari ini anak-anak tentang kerajaan surga. Ada orang yang bilang kerajaan surga itu adalah kerajaan kasih. Kenapa disebut kerajaan kasih? Karena di sana tinggal Allah yang maha kasih. Nah, meskipun seringkali kita ini hidup tidak taat kepada Tuhan, kita menyakiti hati teman-teman kita tidak nurut kepada Tuhan, ya. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun, Tuhan mengampuni kita. Tapi siapa yang mau tinggal di kerajaan surga, Tuhan katakan kita adalah yang harus punya kasih, karena di sana yang ada hanya kasih. Nah, suatu hari Tuhan Yesus bercerita tentang seorang raja. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya. Nah, ini ya, ada seorang raja yang sedang berusaha untuk menghitung apa yang dia punya, termasuk uang yang dia miliki yang sedang dipinjam oleh orang lain. Dia mulai lihat buku catatannya satu persatu. Nah, dia ingin menyelesaikan semua hal yang terkait dengan hutang piutangnya. Dia mulai panggil seorang yang berhutang kepadanya. Nah, saat orang ini mendengar dipanggil oleh raja, aduh, hatinya mulai dak-dikduk, begitu ya. Dia gemetar, takut karena ternyata hutangnya terlalu banyak. Alkitab mencatat hutangnya dia sebesar 10.000 talenta. Nah, kalau di zaman perjanjian baru dihitung, ya 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Kalau dikalikan jumlahnya jadi 60 juta. Wih, banyak anak-anak ya. Pada waktu itu orang kerja 1 hari upahnya 1 dinar. Kira-kira harus berapa lama dia bekerja supaya hutangnya terlunasi? Nah, saat dia menghadap raja bilang, kamu harus segera lunasi hutangmu. Kalau tidak, maka kamu, istrimu, anakmu, semua yang kamu miliki harus kamu jual untuk menggantikan hutangmu, melunaskan hutangmu. Dia tambah susah, kemudian dia mohon ampun kepada raja. Nah, ya, kita lihat anak-anak ya. Nah, dia tidak hanya sekedar minta ampun kepada raja, tapi dia sampai dengan bersujud minta ampunan raja. Nah, anak-anak, saat raja melihat apa yang dilakukan oleh orang ini, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu dia berkata, baiklah, hutangmu aku anggap lunas. Wih, hatinya orang ini senang sekali. Ya, dia datang lebih mendekat kepada raja. Dia sampaikan rasa terima kasihnya kepada raja. Tuan Raja, terima kasih, saya sudah ditolong, terima kasih. Begitu anak-anak ya. Nah, kemudian raja bilang, baiklah, boleh pergi. Nah, pada saat dia keluar meninggalkan raja, ya, dia bertemu dengan seorang temannya yang juga ternyata punya hutang kepada dia. Ya, waktu dia lihat temannya, maka dia bilang, nah, ini yang pernah berhutang kepada saya, dia juga harus bayar hutangnya. Ya, nah ternyata temannya juga omong, aduh temanku, maaf, hari ini aku belum punya uang, tolong bersabar sebentar saja, saya pasti bayar hutangmu. Tapi coba perhatikan, ya, dia bukannya memberi kesempatan untuk temannya bekerja dan membayar hutangnya, tapi dia justru menyiksa temannya. Ya, temannya dicekik lehernya. Nah, bahkan ternyata bukan itu saja yang dia lakukan.
Ya, dia memasukkan temannya ke dalam penjara. Nah, coba lihat anak-anak ya. Temannya dimasukkan ke penjara karena tidak bisa melunasi apa tadi? Hutangnya. Nah, ternyata saat bapak yang sudah diampuni raja memasukkan ke temannya ke penjara, ada teman-teman yang lihat. Teman-temannya tidak terima karena mereka tahu dia tadi habis menerima pengampunan dari raja. Hutangnya semua dilunaskan, semua dihapuskan. Nah, mulailah mereka bisik dengan yang lain. Teman, bagaimana? Dia ini gak berterima kasih diampuni raja. Yang satu bilang, teman, bagaimana ya? Kemudian ada yang usul, kita laporkan saja kepada raja. Nah, anak-anak, kemudian perwakilan dari teman-temannya ini menghadap raja. Dia sampaikan kepada raja bahwa orang tadi melakukan hal yang tidak baik. Nah, waktu raja mendengar laporan dari teman-temannya, marahlah raja. Dan dia kemudian memerintahkan orang yang jahat tadi untuk ditangkap. Coba anak-anak perhatikan ya, tangannya diikat, diborgol begitu ya. Kemudian raja bilang, masukkan dia ke dalam penjara, suruh dia bekerja dengan keras sampai hutangnya terlunaskan. Nah, mulai hari itu hamba yang jahat tadi hidup di dalam penjara gara-gara tidak mau mengampuni siapa tadi? Temannya. Nah, anak-anak, melalui cerita hari ini kita mau belajar dua hal ya. Yang pertama, kita mau belajar mengasihi Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita. Kita belajar mengampuni orang lain seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Meskipun kadang-kala kita merasa kok enak ya, dia tak maafkan. Ya, dia suka menjengkelkan, dia suka menyakiti hatiku. Ya, tapi melalui cerita hari ini kita mau belajar ya, mengampuni seperti Tuhan Yesus. Nah, itu anak-anak cerita kita pada hari ini. Oke ya, ayat hafalan kita dari Efesus pasal 4 ayat 32 bagian A. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayat 32a. Kita baca bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, coba anak-anak perhatikan, itu ada yang digarisbawahi kata-katanya ya. Ya, coba perhatikan sekali lagi ayat hafalan kita. Perhatikan ada kata-kata yang khusus di garis bawahi di sini ya. Ayat hafalan ini mengingatkan kita tentang 3 perintah Tuhan Yesus supaya kita kelak boleh tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Yang pertama, coba perhatikan ada kata ramah. Ya, ramah itu berarti kita hidup bersama dengan orang lain. Kita bisa memberi senyum kita kepada orang lain. Kita bisa menyapa orang lain dengan wajah yang penuh sukacita. Ya, kemudian yang berikut dikatakan hidup dalam kasih. Ya, kita mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga dikatakan saling mengampuni. Lewat cerita tadi sudah jelas ya, kita bisa masuk kerajaan surga kalau kita hidup tinggal di dalam kasih dan mau mengampuni. Nah, demikian ayat hafalan kita. Nanti anak-anak bisa coba lagi dihafalkan di rumah. Oke anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami hidup mengasihi orang tua, teman-teman, dan setiap orang yang ada di sekitar kami.
tolong kami juga supaya hidup mengampuni. Kami berdoa supaya minggu-minggu ke depan kami boleh beribadah bersama-sama di gereja. Hari ini kami beribadah dari rumah kami masing-masing karena ada virus corona. Mohon Tuhan kiranya pulihkan keadaan bangsa negara kami, pulihkan kondisi kami semua, sehingga kami boleh bertemu untuk beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita puji Tuhan dengan pujian KSIH dan ikutin gerakan Kanita ya. Ayo. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami untuk kami mendengarkan firman-Mu dan kami mengikuti ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.